Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 20 Februari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Anugerah Diinjak-injak. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 12 ayat 9 sampai dengan ke-10. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belalang bagiku. Burung-burung buas mengeremuninya. Ayo kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkannya kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi senyap. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami sebagai orang percaya, tatkala kami dilimpahi berbagai macam anugerah yang luar biasa, kami bisa mensyukurinya dan menggunakan anugerah dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, kalau kita boleh mengatakan hidup kita itu tiap hari mendapatkan dari anugerah dan keanugerah yang Tuhan beri. Setiap apapun bentuknya itu karena anugerah Tuhan. Dari nafas yang kita keluarkan, yang kita hirup, dari kemampuan kita berbicara, melihat, mendengar, dan itu semuanya berasal dari anugerah Tuhan. Tangan kita bisa berkarya mengerjakan apapun yang menjadi mimpi dan perjuangan kita, dan kaki kita untuk melangkah, baik untuk bekerja maupun melangkah menuju kepada masa depan yang lebih baik. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Namun tatkala anugerah Tuhan itu kemudian diinjak-injak sebagaimana dicatat dalam Yeremia pasal 12 ayat 9 sampai dengan ke-10, bagaimana sikap kita? Apa yang firman Tuhan katakan pada bagian ini? Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengeremuninya. Ayo kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusak kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi senyap. Kita tahu dengan jelas kitab Yeremia sebagaimana kita pelajari di waktu-waktu sebelumnya, kita melihat bagaimana bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, melawan Tuhan, hidup di dalam imoralitas, baik rumah tangga yang berantakan, kehidupan yang tidak kemudian memuja firman Tuhan dan berjalan di dalam firman-Nya, namun memuja hawa nafsu dan hidup menjalankan hawa nafsu masing-masingnya. Lebih takut kepada bangsa penjajah Babylon dan Assyria daripada takut kepada Allah. Dan firman Tuhan berkata, negeriku yang kudambakan itu sudah menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Pada bagian ini berbicara padang gurun adalah berbicara tentang kekeringan, tentang kematian, bukan berarti tanah yang subur menjadi berubah menjadi padang gurun. Ini adalah metafora, penggambaran. Semua yang baik yang diberikan oleh Allah sudah menjadi padang gurun yang sunyi sepi, tidak ada kehidupan dalam pemahaman bahwa pikiran, hati manusia, hidup manusia sudah jadi padang gurun yang sunyi sepi, tidak ada kehidupan di dalamnya, atau lebih tepat padang gurun adalah tanda daripada kematian. Anak-anak Tuhan yang menjadi pilihan Tuhan sebagai itu bangsa Israel, mereka tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku. Kata gembala mengacu kepada orang yang dipercayakan sesuatu, atau bisa dikategorikan sebagai para pemimpin-pemimpin. Siapa itu pemimpin? Tentu di dalam perjanjian lama, pemimpin itu bisa raja, pemimpin itu bisa nabi, pemimpin juga mereka yang bisa berada di dalam posisi-posisi penting di tengah-tengah masyarakat. Namun pemimpin-pemimpin yang dipercayakan itu sampai kemudian Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka perlu bertobat dan berbalik kepada Allah. Para pemimpin itu telah merusak kebun anggurku. Bagian ini juga berbicara tentang metafora. Kebun anggur adalah sesuatu kesuburan, keindahan, kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kebun anggur memang kebun anggur, tapi kebun anggur juga kita bisa melambangkan tentang ia dalam perjanjian baru, Yesus pokok dan kita carangnya. Setiap ranting yang tidak berbuah itu akan dipotong, dicampakkan, diinjak, dan akan dibakar. Itulah kondisi yang ada ketika anugerah itu adalah diinjak-injak. Sahabat seperjalanan, apa kena mengenanya dengan setiap kita masing-masing?
Dari mana mulai anugerah Tuhan itu diinjak-injak? Yang pertama adalah karena ketidaktaatan kita untuk setia di jalan Tuhan. Kita mengambil jalannya sendiri. Kita tidak berjalan di dalam jalan kehidupan, tapi jalan menuju kematian. Itu adalah tahap pertama membuat seseorang itu tidak menghargai anugerah Tuhan. Yang berikut adalah kebiasaan bersungut-sungut, menggerutu, mengeluh bahwa semua yang ada tidak dengan rasa syukur. Ini yang kemudian anugerah itu dianggap sebagai sesuatu yang wajib, yang harus segera didapatkan. Apa yang kita minta harus kemudian tersedia. Sama dengan seperti anak kecil yang kalau minta harus segera didapat. Kalau tidak didapat, dia akan menangis, lalu kemudian berguling-guling di bawah. Itulah sikap daripada seorang yang punya kehidupan, seperti anak-anak yang hanya minta susu dan tidak siap dengan makanan keras. Dalam penggambaran seperti inilah sahabat seperjalanan, anugerah itu diinjak-injak. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, rumah tangga kita adalah anugerah Tuhan. Kita harus jaga dan pelihara. Sayangi suamimu, sayangi istrimu, hormati orang tuamu, hormati mertuamu, bimbing dan arahkan anak-anak di dalam jalan Tuhan. Bukan hawa nafsu, emosi, kemarahan yang diumbar, kemudian rumah menjadi tempat padang gurun yang sunyi. Tidak ada kehidupan. Orang-orang yang ada dalam rumah tidak betah tinggal di rumah. Mereka pergi keluar, rumah hanya menjadi tempat untuk makan ataupun tidur sementara. Itulah sebuah kehidupan tatkala rumah tangga menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, kita tidak bisa menjadi berkat. Kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi garam, kita tidak menjadi bintang-bintang di tengah dunia yang bercahaya sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Tapi kita menjadi padang gurun yang sunyi, membawa kematian. Kehidupan kita tidak punya dampak yang baik, namun dampak yang buruk. Setiap orang yang dekat dengan kita menjadi sakit hati. Orang yang dekat dengan kita menjadi luka batinnya. Karena sikap kita, karena kelakuan kita, karena pikiran kita, dan juga karena perkataan kita. Maka sesungguhnya tatkala kita tidak memakai hidup ini dengan baik, kita sedang menginjak-injak anugerah Tuhan. Dan hidup kita menjadi padang gurun yang sunyi sepi, padang gurun yang panas dan lambang kematian. Padang gurun tidak pernah ada kehidupan, tidak ada air, benar-benar kering. Apakah kehidupan kita akan seperti demikian? Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, apa yang kau kerjakan selama hidupmu? Apakah engkau menjadi padang rumput atau menjadi padang gurun? Padang rumput memberikan kehidupan dan padang rumput dekat dengan sungai yang mengalir. Tetapi padang gurun adalah lambang kematian yang membawa kematian tidak hanya buat orang lain, tapi buat dirimu sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan, syukuri anugerah Tuhan. Gunakan anugerah Tuhan dengan baik. Penuh syukurlah, dekatlah dengan Allah. Karena setiap hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali dan bangun kembali, semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang karena upaya kita. Kalaupun kita bekerja, kalaupun kita berusaha, itu adalah tanggung jawab kita. Tapi usaha dan kerja kita sesungguhnya karena ada anugerah Tuhan yang melingkupi kita sehingga kita bisa bekerja. Tanpa anugerah kehidupan berarti tidak ada kehidupan. Kita tidak akan hidup dan tidak bisa berkarya apapun. Selama hidup Tuhan sudah memberikan anugerah demi anugerah. Jangan diinjak-injak. Pakai anugerah itu dengan baik. Dan jadilah padang rumput, bukan menjadi padang gurun yang sunyi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Jadikan kami padang rumput yang hijau, bukan menjadi padang gurun yang sunyi, lambang kematian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.